Oke, buat dia apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini, sesi tanya jawab. Kamu ada pertanyaan apa? Untuk pertanyaan pertama kayaknya kan sering nih muncul-muncul di FYP TikTok Pak gitu Mm-mm. terkait tentang mau bener nggak sih CV itu harus bahasa Inggris gitu atau kita lebih prefer ke bahasa Inggris gitu. Sedangkan di CV saya tuh kan lebih bahasa campur dia bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kira-kira kalau perusahaan tuh lebih melihat CV yang bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oke, jadi gini, aku jawab secara umumnya dulu ya. Jangan menggunakan bahasa yang campur-campur, gitu. Jadi menggunakan bahasa ya bahasa tertentu aja. Kalaupun nanti Hmm. bahasanya campur, mungkin hanya istilah-istilah khusus yang memang wajar untuk di-blend, dicampur gitu. Tapi ya bukan dicampur langsung campur gitu, ya. Kemudian terkait dengan penggunaan bahasa gimana? Jadi sebenarnya kalau mau lengkap, penggunaan bahasa itu ada 4 hal yang bisa kamu pertimbangkan. Jadi sebelum kamu nanti, oh harus pakai bahasa ini, bagusnya ini. Jadi ada empat ini hierarki urutan gitu ya. Apa itu urutannya? Nomor satu, paling atas. Silahkan gunakan bahasa yang diminta langsung di dalam lokernya jika ada. Jadi ada sebagian loker itu di mana ada arahannya bahasanya misalkan silahkan kirimkan CV berbahasa ini ke sini. Silahkan kirimkan CV maksimal sekian MB berbahasa ini ke sini gitu. Memang nggak banyak loker-loker yang semacam itu. Tapi nomor satu adalah jika ada arahan penggunaan bahasa tertentu, maka silahkan ikuti yang diminta jika ada. Jadi begitu kamu lihat ada loker, lihat dulu ada disuruh pakai bahasa tertentu nggak. Kalau nggak ada, kita ngomong yang urutan kedua. Yang urutan kedua adalah silahkan kamu cari celah pamer kemampuan bahasa asingmu. Jadi misalkan gini, lokernya pakai bahasa Indonesia. Dibutuhkan suatu posisi di mana di salah satu kualifikasinya itu tulisannya mampu berbahasa Inggris aktif gitu. CV-nya memang pakai bahasa Indonesia, tapi orangnya itu harus bisa bahasa Inggris aktif. Nah, bukankah ini celah kamu untuk promosi ini loh? Aku jago bahasa Inggris, misalkan kayak gitu. Atau misalkan kamu tahu perusahaan ini yang lagi buka loker ini perusahaan yang ibaratnya multinasional gitu. Jadi akan sering banyak komunikasi dengan pihak-pihak luar gitu. Nah, ini kan bukankah celah kamu pamer bahwa aku bisa bahasa internasional loh gitu. Jadi gunakan itu. Kalau kamu cari celah itu nggak bisa, cara yang nomor tiga. Silahkan gunakan bahasa yang setara. Jadi kalau ada poster loker pakai bahasa Mandarin, kamu kirim pakai bahasa Mandarin ibaratnya. Bukankah itu filtering ya sebenarnya? Kayak untuk orang yang nggak bisa bahasa ini ya nggak bakalan paham ini lokernya butuhnya gimana gitu. Itu kan sebenarnya kayak seleksi di awal gitu. Ada bahasa Inggris ya kirimin pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau urutan ketiga ini juga kamu kesusahan menggunakan bahasa yang setara juga kesusahan, ya udah sekarang kita ke urutan terakhir, urutan keempat. Jadi silahkan gunakan bahasa yang kamu bisa dan terbiasa saja, gitu. Jadi nanti kalau kamu tanya sama temen, diskusi sama orang, atau nonton di konten manapun itu, dilihat dulu ngasih sarannya apa. Udah pakai bahasa yang kamu bisa. Itu kamu langsung diarahkan untuk ke poin nomor 4 ini gitu. Kalau saranku sih jangan buru-buru ke nomor 4 ini. Kamu lihat dulu dari nomor satu, 2, 3 gitu. Gitu sih. Nah, kalau misalkan mau simple, tapi aku pengen punya CV tuh yang nggak usah ganti-ganti bahasa gitu. Gimana? Saranku sih gunakan CV yang berbahasa Inggris aja gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir nanti di sana. Karena loker pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dikirimi menggunakan bahasa Inggris nggak apa-apa. Tapi kalau loker bahasa Indonesia, loker bahasa Inggris dikirimi pakai bahasa Indonesia, aku kurang menyarankan gitu. Tapi banyak juga kayak perusahaan itu misalnya ada yang jawab gini Pak, nggak pasti CV sih kayak interview gitu. Menggunakan bahasa Indonesia aja gitu. Kayak pas saat interview gitu. Kan kita di Indonesia sering kali kayak gitu. Pernah sih pas saat interview gitu. Sedangkan kan misalnya kita CV kita dalam posisi bahasa Inggris gitu. Hmm. Berarti udah santai aja pakai bahasa Indonesia aja gitu. Itu gimana? Berarti pas saat interview pun kita santai pakai bahasa Indonesia, nggak perlu pakai campur kayak bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu. Maksudnya maksud saya itu pas saat interviewnya gitu. Saat interview ya pakai bahasa Indonesia aja. Kamu kalau interview sama orang,
Ya, kalau interview sama orang nggak ada disuruh pakai bahasa tertentu, ya kamu pakai bahasa umumnya aja, bahasa Indonesia, nggak usah dicampur-campur biar kelihatan keren. Kecuali itu memang istilah-istilah internasional gitu. Yang interview kamu bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia begitu. Kecuali nanti di awal ada penawaran tuh, kamu mau interview pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kamu berani nggak interview pakai bahasa Inggris? Silahkan perkenalkan diri pakai bahasa Inggris gitu, beda. Jadi kalau tadi kan buat ini, buat ngirim berkas. Kalau interview ya beda kasus lagi gitu. Kalau interview ya gunakan bahasa yang sama. Cara biar sopan dengan lawan bicara itu adalah dengan bahasa yang setara gitu. Iya, benar Ya. Pak. Mm-mm. Terus kan untuk saat ini kan saya lagi cari lowongan kerja sesuai dengan Mm. latar belakang pendidikan saya kan Pak. Kebetulan Mm-mm. kan saya kan S1 hukum nih. Mm. Nah, jadi memang untuk hukum ini kan biasanya kebanyakan lulusannya tuh kayak lebih ke profesi gitu Pak, kayak advokat, notaris. Terus kayak sekarang kan lagi CASN kan, eh, Mm. Mahkamah Agung, kehakiman. Nah, kayak gitu kan. Terus saat ini kan di CV saya tuh isinya lebih dominan ke terkait tentang ini legal Pak, staf legal itu. Nah, di staf legal terus mau melamar di posisi HR juga, sesuai kayak saya jelaskan di LinkedIn itu kan Pak. Tapi memang sekarang lagi banyak loker-loker itu yang nerima staf admin itu kan semua jurusan gitu kan Pak. Nah, itu CV-nya saya rubah lagi atau saya kirim aja itu yang CV isi saya tadi yang saya kirim ke Bapak itu kan itu lebih kayak ke legal, ke hukum gitu. Kalau kayak posisi untuk semua jurusan itu gimana ya Pak? Ya, aku jelasin Staf dulu ya. admin Ya, yang kayak kayak aku nggak bakal bahas CV-mu di sesi ini, tapi aku tetap jelasin secara umum. Kalau kamu pengen mengincar jurusan-jurusan, bukan jurusan ya, loker yang mengizinkan semua jurusan, maka CV-mu itu ya harus melingkupi tadi kualifikasi yang dibutuhkan di bidang-bidang tadi, gitu. Urusan diedit atau enggak, ya disesuaikan. Bener, jadi ibaratnya di kualifikasi lokernya itu butuh orang semacam apa gitu. Oh, ada semacam ini. Kamu bisa nggak? Bisa. Punya pengalamannya nggak? Punya. Punya kemampuannya nggak? Punya. Pastikan itu ada di CV-mu gitu. Nah, gimana caranya biar kamu nggak banyak ganti-ganti CV? Kamu list dulu profesi-profesi yang lagi kamu pengen masukin itu apa. Kalau yang sesuai dengan jurusanku hukum, aku pengen jadi ini. Kalau di luar hukum, aku pengen jadi ini. Nah, mungkin nanti kamu bisa menyiapkan ini CV yang aku pakai kalau aku ngelamar kerja sesuai dengan jurusanku. Ini CV yang kalau aku pengen ngelamar di luar jurusanku gitu. Tuh, jadi ini kan hmm, ya. gimana? Hmm, ini kan saya kan memang nggak hanya untuk loker gitu, saya lagi cari posisi intern gitu loh Pak, kayak magang gitu di program Magenta itu Pak, Magenta BUMN. Mm-mm. Nah, dan kebetulan memang semalam keterima, cuman kan tahun semalam 2023 kan saya ada tes CASN tuh kan Pak, lagi ujian. Nah, pelaksanaannya itu dengan hari pertama magangnya itu sama gitu Pak. Nah, memang saya udah ada interview sama pihak perusahaannya gitu kan, udah keterima juga kerja. Terus saya udah bilang, maksud saya lebih fokus ke CASN ini Pak gitu pelaksanaan itu. Dan kemudian kan saya ada orang itu buka lowongan lagi nih kan. Nah, terus saya kayak saya daftar ulang aja lah lagi, ternyata dipanggil lagi gitu. Terus orang itu nanya, kok kemarin kamu udah diterima di database kami juga udah ada, terus alasannya kenapa ditolak? Sebenarnya saya mau bilang gitu Pak, bahwasanya saya lebih fokus ke itu gitu. Tuh misalnya Bapak nih di posisi kayak gitu kan, kan CASN-nya belum pasti nih, sedangkan di perusahaan itu udah keterima. Kalau kayak gitu sebaiknya kita ngambil pilihan yang mana ya Pak? Ya, gini, kalau lagi ada kebingungan semacam itu, makanya dari awal tuh kamu fokus dulu. Kamu tuh pengennya tadi loh, fokusnya tuh kalau yang sesuai bidang, kamu pengennya apa? Kalau di luar bidang, pengennya apa? Gitu. Hmm. Terus balik lagi, kamu mau yang kerja apa yang magang gitu. Kalau kayak begini kan artinya kebingungannya kan kedua hal yang lucu nih. Ini seolah-olah kalau namanya bingung kan berarti seolah-olah sama ya 50-50 ya. Padahal kan realitanya nggak 50-50. Yang satu udah keterima, yang satu belum tentu, yang satu masih insya Allah gitu. Tapi kamu bikin bingung gitu.
Karena tadi kamu nggak jelas. Kecuali kamu tegas. Aku akan ambil yang segera nerima aku. Ya udah ambil. Yang ini nggak usah terlalu dipikirin. Gitu. Paham nggak maksudnya? Tapi memang Harus paham punya Kak. Tapi ketegasan itu. memang ya, tapi memang terakhir kepastiannya itu memang saya nggak ambil itu. Jadi saya fokus ke yang CASN ini Pak. Nah, Gitu. balik lagi. Kalau kamu fokus di CASN, sekarang kamu harus punya planning cadangan. Gimana kalau ternyata proses rekrutmennya masih berbulan-bulan lagi? Kamu mau menunggu? Ya benar. Mau menunggu dengan ngapain? Yang kedua, kalau kamu menunggu berbulan-bulan ternyata nggak diterima, ini berarti bulan kosong mau kamu isi apa di CV-mu? Kamu udah kayak begitu. Karena kemarin aku udah sempet beberapa kali di 2 tahun terakhir ya, 2022, 2023, itu ada temen yang dia cuma apply ngincernya cuma BUMN sama CSN. Di luar itu tuh dicuekin. Singkat cerita, tes-tes terus dari awal bulan, terus diumumin itu sekitar bulan Agustus, September, Oktober gitu nggak keterima. Jadi Januari sampai Oktober itu kosong gitu. Terus diulang lagi di tahun 2023. Tahun kemarin, begitu lagi. Hmm. Jadi apply itu cuma itu. Terus aku review CV-nya. Ini semoga orangnya sekarang orangnya udah kerja di BUMN ya gitu. Aku tanya Hmm. tuh gitu. Kok ini 2 tahun tuh bener-bener kosong gitu. Magang nggak ada, organisasi nggak ada, eh, bisnis pribadi nggak ada, aktivitas sendiri nggak ada gitu. Terus aku nanya ini kosong kenapa gitu. Karena tadi dia ngomong gitu. Aku tuh tiap hari cuma belajar terus nggak ada kegiatan apapun itu. Dan semua loker yang bahkan yang di grup lokerku aku share terus itu nggak ada yang di-apply. Tapi dia juga nggak punya kegiatan sendiri. Jadi kosong. Terus aku nanya, waktu kamu di interview, sempat nggak ada yang interview? Ada. Gitu. Terus jawabnya apa? Jadi dia kan mulai mulai apply setelah 2 tahun itu gagal terus dia kan mulai apply. Ditanya bener sama HR-nya, ini 2 tahun kosong itu buat apa? Jawabannya adalah buat saya fokus daftar BUMN gitu. Buat saya 2 tahun ini saya fokus apply ini. Ini kan lucu. Kamu lagi mau apply di perusahaan B, terus ditanya kamu kosong ini kenapa? Oh karena saya fokus untuk persiapan seleksi A. Terus sama HR ditanya, oh berarti kamu ngamar di sini tuh gara-gara cadangan aja karena kemarin nggak diterima. Digituin akhirnya, gitu. Itu loh celahnya di situ. Jadi kamu balik lagi, kamu nunda-nunda yang ibarat yang ini udah pasti keterima, yang ini belum pasti, terus ini kamu lepas, terus ini nanti ini, kamu harus antisipasi kemungkinan terburuk. Begitu ini kamu ternyata ibaratnya masih lama, ini waktu nunggu mau buat apa, gitu. Gitu. Alhamdulillahnya kalau keterima tuh, karena seleksinya ini tuh lama sekali periodenya, gitu. Yang diseleksi CSN yang tahun lalu aja kayaknya belum kelar kan, belum selesai prosesnya yang sampai sekarang itu. Gitu. Nah ini kalau kamu nunggu ini kosong ini mau buat apa? Yang kedua, kalau udah nunggu ternyata malah nggak keterima, ini kosong ini mau ditutup pakai apa? Sibuk ngapain gitu loh. Gitu. Kalau aku pribadi sih aku balikin lagi ke orang-orangnya, tapi aku akan selalu menyarankan bahwa jangan nunda, jangan sampai ada gap year. Bukan cuma gap year, jangan ada gap kosong gitu. Karena kalau di CV ada gap kosong itu nggak menarik, apalagi gapnya terlalu jauh. Jadi misalkan nanti kamu lihat CV-mu, coba sekarang pakai diingat-ingat dulu ya. Nanti kita pakai di sesi kedua. Coba lihat waktu terkini di CV-mu. Waktu terkini di CV itu tanggal, bulan, tahun terupdate di CV-mu kapan? Kan di CV ada pengalaman kerja, magang, organisasi, pendidikan yang kapan sampai kapan gitu ya. Nah, sampai kapan ini yang paling update itu kapan? Misalkan sampai kapan ini yang paling update itu katakanlah Maret 2023 gitu. Sekarang Februari 2024. Nah, artinya CV-mu nggak bisa jawab pertanyaan dari Maret ini yang paling update ditulis di CV sampai dengan sekarang di dunia nyata Februari kamu ngapain aja? Itu di CV-mu nggak bisa jawab. Nah, kalau gap antara waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata itu terlalu jauh, nanti kamu nggak menarik. Karena kamu akan Hmm. dianggap nggak punya inisiatif, nggak ngapa-ngapain begitu. Coba diingat-ingat, misalkan pengalaman pendidikanmu kapan sampai kapan, terus pengalaman kerjamu kapan sampai kapan gitu. Kalau memang pengalaman kerjanya masih baru ya 2 bulan 3 bulan ya masih nggak masalah lah gapnya gitu. Itu masih normal. Misalkan kayak kamu pengalaman terakhir misal pernah magang sampai Desember atau November 2023. Terus sekarang Februari 2024 masih awal.
ya ini masih kayak 2 bulan 3 bulan kan, itu masih ya cukup menarik lah gitu. Jangan sampai gapnya terlalu jauh gitu loh, paham ya maksudnya ya, gitu. Makanya kalau untuk dua hal yang semacam ini, kamu tanya lagi, karena balik lagi, kalau nanti kamu nungguin yang CSN tadi, nanti ada panggilan lagi, tolak lagi, panggilan lagi, tolak lagi, ya sama aja capek kan, gitu. Makanya dicek dulu, kecuali nanti tadi misalkan gini, kamu fokusnya itu aku tolak karena itu magang, yang ini kerja gitu, bukan magang gitu. Kalau gitu tanya sama kamu sendiri, kamu bener-bener masih nyari info magang nggak gitu? Atau tadi kamu Tapi oh, ada yang pertimbangannya, aku mau ngambil lebih prioritasin yang kerja daripada yang magang gitu. Boleh. Ada yang prioritasnya mana deh yang duluan. Itu bisa gitu. ya, tapi memang Pak, yang pada saat itu tuh Pak, dia tiga-tiga Pak. Jadi saya daftar CSN kan, terus saya keterima magang-magang itu kan. Terus itu kerja itu Pak. Mm-mm. Duanya ini makan saya ini kan gitu, karena memang pendaftaran kemarin saya daftar untuk semua jurusan magentanya. Terus yang Mm-mm. kedua ini pekerjaannya juga semua jurusan Pak gitu. Jadi Dan yang pekerjaan itu karena udah kan berhenti. saya memang enggak, kalau saya Pak saat ini masih part time kerja gitu Pak, dari saya SMA sampai sekarang masih kerja Masih. aja gitu. Oh, Ini oke. saya lagi kayak di ini juga saya lagi di kerjaan lagi kayak di toko sport fashion gitu Pak. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Jadi Nah, kalau masih gitu. punya pekerjaan, jadi misalkan tadi ya, kamu kan belum terlalu buru-buru nih, karena statusnya sekarang masih bekerja. Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi kamu ibaratnya statusmu masih bekerja, terus di depan mata ini ada magang, ada CASN. Nah, magangnya Oke. kamu singkirin nggak apa-apa gitu buat nungguin ini. Kan kamu kan masih punya prioritas nih, prioritas yang sekarang sama yang ini gitu. Mungkin nanti buat ngurangin kebingungan, mungkin saranku nanti kamu ngincar ke depannya jangan ngincar magang gitu. Ngincarnya ya ngincar-ngincar yang kerja aja gitu. Daripada nanti bingungnya muternya di sini. Kecuali bener-bener kamu mau ngambil magang karena aku pengen belajar di bidang ini, tapi itu aku belum punya Iya. pengalaman kerjanya. Aku mau eh, switch karir, tapi di situ aku gak ada Hmm. pengalamannya, makanya aku ngambilnya lewat magang, itu nggak apa-apa gitu. Cuman ya balik lagi Iya. prioritasin dulu, bikin prioritas dulu. Tapi kan statusmu udah ada job, jadi nggak terlalu ini kan Iya. gitu. Sebenarnya nggak kosong kali sih Pak. Saya Sabtu Minggu, pokoknya sehari-harinya saya kerja, terus kayak punya usaha sendiri, ada usaha kayak sendiri gitu lah Pak. Terus Hmm. di Sabtu Minggu juga saya ada kerja lagi Pak. Gitu. Hmm. Ya, Jadi nggak pernah ya, kosong. ya berarti kan ini Heeh. kan nggak terlalu bikin bingung kan ya Iya. ibaratnya. Saranku ke depan tadi Maka sih, kalau ya saranku ke depan daripada nanti kau bingung, kalau kondisi realnya begitu, saranku mungkin magangnya kamu stop dulu gitu. Kamu nggak apply magang, kamu apply-nya kayak job biasa. Jadi nanti perbandinganmu tuh adalah, misalkan nanti kamu adalah yang lolos bareng kayak tadi ya, keterima bareng gitu. Nanti kamu pertimbangannya adalah pekerjaan ini sama ini lebih lebih bagus yang mana? Ini ditambah dengan kerjaanku sekarang, itu lebih menarik yang mana gitu. Jadi perbandingannya nanti sesama pengalaman kerja gitu loh. Itu nggak apa-apa iya benar. gitu. Tapi sebenarnya sebenarnya kemarin nggak melepaskan pekerjaan itu gitu aja Pak. Masih ada kayak sama pihak perusahaannya, terus sama yang tim rekruternya udah saya jelaskan juga gitu. Karena kan ada juga yang bilang pada maksudnya kan CSN itu cuma sehari aja gitu Pak. Maksud saya masih bisa permisi gitu. Cuman saya nggak berharap juga bakal bisa sih kan, nggak mungkin juga saya yang aturkan. Cuman karena nggak bisa, terus saya juga terus kata mereka juga di periode selanjutnya aja lagi, nggak tahun ini nggak usah dulu Kak. Udah makanya saya mengundurkan diri itulah Pak, karena nggak bisa. Sebenarnya saya bukan mau nolak orang itu juga, karena itu dia tadi Pak, karena udahlah, karena nggak bisa lagi, udah negosiasi pun nggak bisa, udah ngomong ke mereka pun nggak bisa, ya udah terakhir saya Ya iya, nggak ambil. lah ya iya gitu. Ya wajar kalau nggak Ya bisa kan. karena kan tadi kalau sekali nggak bisa sesuai jadwal, kamu kan punya hak untuk reschedule gitu kan. Tapi kalau Hmm. reschedule nggak bisa, ya sekarang balikin ke kamunya. Kamu nggak bisa ibaratnya ngeiyain semua itu nggak bisa. Harus ada yang dikorbanin gitu. Kamu nggak bisa kayak kamu nggak mau rugi gitu. Ini nggak bisa, itu nggak. Tapi aku juga pengen ini aku juga mau iyain, ini aku iyain ya nggak bisa gitu. Pasti Hmm. harus ada yang diiyain, pasti nanti ada yang dikorbanin gitu. Gitu. Jadi saranku itu sih.
Sebenarnya udah tahu juga konsekuensinya memilih ini kan, milih A ini ya. Karena ini nggak pasti, pasti kita udah tahu bahwasanya kita akan kosong lagi, kerjain lah part time lagi gitu. Terus kan kayak sekarang ini Pak, saya udah daftar Magenta juga, cuman untuk pelaksanaan magangnya itu cuman sebulan 2 bulan gitu Pak di Jakarta gitu kan Pak. Kerjaannya memang dia legal juga Pak di perusahaan ini, Bio Farma. Hmm. Jadi maksudnya kan ini 2 bulan dan CASN pun kalau memang saya mau fokus lagi kan itu di bulan 5. Jadi kalau saya perhitungkan, kalau saya pun keterima, jadi maksudnya kalau kan kata Bapak tadi jangan dulu magang. Cuman kan ini hanya waktu 2 bulan, saya pikir untuk melamar di sini masih worth it gitu Pak, saya ambil gitu. Ya nggak apa-apa kalau kamu masih bisa menyusun jadwal Pak, tadi. Ya, aku tadi kan bilang coba jangan difokusin nanti Pak kamu bentrok ya. bingung-bingung kayak tadi gitu. Kamunya masih ada job, di sini ada tes ini yang belum pasti tadi, yang sini ada yang lain gitu. Makanya diukur-ukur dulu prioritasmu tuh di apa gitu. Mau kan orang tuh jadi nanti kamu bandingin gitu, kerja versus magang gitu. Terus apa misalkan sesuai jurusan versus beda jurusan gitu. Gitu kan. Jadi itu prioritasmu nanti ya harus jelas gitu. Mana yang di atas mana nih kalau ketemu sesuai jurusan tapi magang dan tidak sesuai jurusan tapi kerja milih yang mana misalkan gitu gitu atau yang magang tapi segera sama yang kerja tapi masih nanti-nanti mau milih yang mana tuh gitu ya skala prioritasnya di situ aku cuma ngingetinnya adalah jangan sampai ada gap yang kosong tadi dibiarin antara di CV sama dunia nyata dulu gitu dan harus disesuaikan dengan Tapi, ini. Mm-mm. tapi kalau kira-kira pekerjaan saya sekarang ini itu sama perusahaan-perusahaan itu bisa dianggap kerja nggak sih Pak? Karena kan kerja juga sih, karena part time mana sehari-harinya kerja Bisa gitu. Karena ya kan mereka maunya yang relevan gitu Pak. Sesuai misalnya kayak kami magang di kenotariatan, magang di mana gitu. Kayak pernah bekerja di sini gitu. Kalau saya ya ini kan memang kayak toko fashion gitu aja gitu Pak. Fashion, khususnya di kayak sportation gitu. ya jadi Gitu sebenarnya aja sih. kamu pengalaman terkait dengan pengalaman kerja yang boleh dimasukin di CV kan nggak harus yang kantoran aja nggak harus yang kerja tetap udah jadi karyawan tetap nggak harus yang kontrak gitu kamu punya freelance part time magang punya usaha sendiri entrepreneurship gitu boleh gitu nah definisi relevan relevan tadi ya dihubungkan aja ngelihat ngelihat relevan atau enggak jangan cuma dari judulnya tapi dari lingkup kegiatan di dalamnya. Barangkali kamu misalkan di sport station, tapi di dalamnya ada kegiatan administrasi. Di dalamnya ada kegiatan yang berkaitan dengan legal dan teman-temannya gitu. Jadi bandinginnya jangan cuma dari, oh ini kantor, yang ini tuh kayak tempat usaha gitu, yang lebih kayak ke startup atau UMKM gitu ya. Tapi kegiatan di dalamnya gitu, kegiatan di dalamnya relevan nggak gitu. Ngelihat relevan enggak tuh lihat dari kegiatan di dalamnya juga. Jangan cuma judul gitu ya. Mm-mm. Iya, Pak. Terus apalagi Terus tuh? kemarin terakhir ini kan ada ngelamar di BUMN juga lah, Pak. Tapi tahap terakhirnya memang kalau kita di BUMN ini, Pak, nggak tahu lah mungkin di saya sendiri itu mengalaminya seperti cuma stuck di psikotes aja gitu, Pak. Habis itu memang nggak langsung ditolak, kadang kadang nggak dapat panggilan kayak gitu. Nah, kira-kira kalau dari Bapak tuh tipsnya gitu, triknya lulus psikotes khususnya dia di BUMN itu gimana ya Pak? Ya, jadi gini ya. Yang harus kamu pelajari di suatu tahap rekrutmen itu adalah satu tahapan terjauh yang kamu pernah. Misalnya kamu pernah sampai interview terus berhenti, ya berarti kamu harus latihan itu tahap terjauh. Yang kedua adalah tahap yang paling sering gagal, gitu. Jadi tahap yang paling sering gagal, misalnya kamu ngomongnya psikotes, ya itu yang harus kamu latih, gitu. Cara latihannya itu bukan untuk menghafalkan soal ya, karena psikotes itu kan alat ya, alat tes psikologi, alat ukur yang dipakai sama teman-teman ahli ilmuwan psikologi lah begitu. Jadi untuk mengakses masing-masing calon kandidatnya. Nah, kamu silahkan banyak berlatih tentang jenis-jenis soal psikotes gitu. Buat apa? Biar tahu cara pengerjaannya. Kadang orang itu kan butuh manajemen waktu yang baik pada saat ngerjain soal psikotes. Jangan belajar yang ada di depan mata. Misalkan sekarang belum ada psikotes, sekarang belum ada interview, kamu nggak belajar itu. Jadi sejak awal tuh pelajarin dulu itu. Browsing-browsing jenis psikotes gitu.
Oh, kalau ini ngapain sih gitu. Oh, ini yang ini menghafal. Oh, kalau yang ini ngisi kata-kata. Oh, yang ini tuh ngegambar kecil. Oh, ini ngegambar banyak. Oh, ini ternyata menghitung gitu. Karena nanti di dalamnya tuh udah didesain soal, ada beban-beban tekanan-tekanan yang disisipkan di dalam soal itu. Misalkan jumlah soalnya banyak, ada yang tipe pengerjaannya itu rumit, soalnya dikasih level gitu. Yang simple sampai yang paling rumit. Ada yang waktunya diperpendek, makin lama makin pendek, tapi soal diperbanyak gitu-gitu dan lain-lain. Itu memang tekanan-tekanan yang didesain di situ. Nah, itu kamu familiar aja dengan itu. Mungkin misalkan kamu ngerasa, aku tuh kadang psikotes bingung terkait dengan yang gambar-gambar, bangun-bangun atau gimana. Ini kan mirip-mirip kayak soal TPA gitu. Aku nggak ngajarin kamu belajar soal psikotes kayak latihan gitu, tapi kan mirip-mirip kadang kan bisa. Atau misalkan yang sifatnya itu nggak boleh salah, yang sifatnya hitungan. Barangkali kamu ngerasa aku butuh menilai kemampuanku berhitung gitu. Karena di dalamnya tuh ada hitungan begini-begini. Ya coba aja latihan aja nggak apa-apa gitu. Jadi lebih ke arah situ, persiapannya jauh hari sebelum ada psikotes. Nanti pada saat udah ada psikotes, kamu tinggal apa ya, tenang aja. Psikotes tuh nggak perlu belajar. Yang penting kamu hari sebelumnya tuh tenang. Jadi dalam tanda kutip kondisi psikologimu pada saat ngerjain soal psikotes tuh enak, tenang gitu. Kalau tenang jernih tuh ngerjain tuh cepet gitu. Kalau panik enggak. Misal kamu pernah ngerjain yang ada Pauli Kraepelin gitu ya, yang ngitung gitu, kayak pakai koran gitu. Itu kan kalau kamu panik Mm-mm. atau gimana, kamu ngerjainnya cuma dikit itu pasti. Tiap lajur itu Iya, ngerjain cuma dikit gitu. Karena itu butuh ketenangan berhitung gitu dan lain-lain. Nah, ketenangan itu yang kamu latih dengan cara belajar dari jauh-jauh hari gitu. Buat memahami soalnya tuh apa aja sih? Jenis soal psikotes. Oh, ada yang namanya ini gimana sih? Oh, yang begini gitu. Pahami dulu gitu. Pahami, pahami ada yang bisa dilatih gitu-gitu. Lebih ke arah situ aja sih. Nah, nanti kalau yang berkaitan dengan BUMN atau enggak sebenarnya sama aja. Paling yang bikin beda itu apa? Satu, ada psikotes yang sifatnya itu online, ada yang offline gitu. Kalau online itu kan faktor-faktor lain-lainnya kan banyak ya. Misalkan kesiapan kamu dari device kamu, sinyal kamu gitu. Terus kamu juga bisa dengerin sharing-sharing orang yang udah pernah menghadapi psikotes online, pengalaman-pengalaman orang yang pada sharing lewat artikel lah atau diupload di video YouTube gitu. Jadi story dia waktu mau masuk di suatu perusahaan, dia ceritain dulu psikotesnya tuh ada begini begini begini, biar kamu ada simulasi di sini gitu. Jadi riset ke situ. Terus yang selanjutnya lagi adalah ada yang nih kamu tahu dulu. Jadi gini, kalau kamu ngincar BUMN, saranku jangan cuma ngincar BUMN aja, yang swasta juga diincar. Kenapa? Karena iya, BUMN itu jumlahnya perusahaan cuma dikit, swasta itu jauh lebih banyak. Swasta yang gede-gede lebih gede dari BUMN juga banyak gitu. Jadi jangan mm, terpaku kayak wah yang penting BUMN, ya jangan gitu. Banyak swasta yang gajinya jauh lebih gede daripada BUMN gitu. Yang nomor dua, rekrutmen BUMN itu ada dua, ada yang lewat rekrutmen bersama, ada yang mandiri gitu. Jadi kamu jangan cuma ngincar rekrutmen bersama. Sesekali kamu kunjungin tuh website-website perusahaan BUMN. Kamu kunjungi sosmed-sosmednya mereka yang di LinkedIn, official LinkedIn-nya apa, official Instagram-nya apa. Kamu connect ke HRD-HRD yang ada di LinkedIn dari perusahaan-perusahaan tadi gitu. Buat dipantau. Toh juga kemarin waktu ada rekrutmen bersama BUMN itu nggak semua BUMN ikut kok gitu. Karena aku pantau juga kan gitu. Itu nggak semua BUMN ikut gitu. Dan itu balik lagi rekrutmennya setahun sekali aja belum tentu gitu loh. Paham nggak sih? Gitu. Gitu. iya, Kalau benar. swasta kan apalagi yang berkembang banget itu kan kayak tiap bulan aja ada gitu, banyak sekali gitu. Itu sih. Jadi jangan jangan kayak kamu ngincer ini terus yang ini diabaikan kayak tadi. Karena ini bener-bener aku saranin sekali ya biar gak ngalamin kayak tadi. Aku kayak inget beberapa temen yang kayak tadi loh. Dia cuma ngincer BUMN sama CSN. Ya, yang lain itu dicuekin gitu. Itu ada MT-MT gede ini dicuek-cuekin. Semacam itu. Akhirnya Mm, tadi, kalau kebetulan kurang beruntung, udah sampai penghujung tahun gagal, tek, ini yang Januari sampai Oktober, mau kamu isi apa? Masa iya di interview, kamu sibuk ngapain setahun ini? Oh, saya persiapan CSN gitu ya kan lucu gitu iya, gitu. Jadi bukan alasan itu gitu gitu. Jadi jangan sampai semacam itu. Coba deh kamu susunnya tuh dari basic. Kamu tuh pengennya tuh tipe job semacam apa? Baru nanti kalau yang setelah itu misal aku tuh suka kerjaan yang begini begini begini. Ini belum ngomongin profesi ya. Nanti aku kasih video kamu 7 langkah, ada sih sebenarnya di YouTubeku. Nanti aku kasih itu videonya teman-teman yang langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kamu tuh biar nggak bingung gitu. Kalau ada kayak begini nih tadi yang CSN ada ini ada ini. Jadi dari prioritas gitu loh gitu. iya.
Jadi definisikan dulu kamu suka kerjaan yang kayak gimana, terus habis itu profesinya tuh kira-kira apa aja. Terus habis itu tadi kamu simulasikan ke depan. Oh kira-kira bisa nggak di sini 5 tahun ke depan? Ada bayangan nggak gimana gitu? Bisa sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Jadi kalau ada ya hal semacam ini kan kamu tahu kita konversi jadi inilah jadi barang. Kamu suka sama emas, kamu suka sama uang, kamu suka sama air gitu. Atau dua hal aja deh. Ini ada emas, ada air gitu. Dua-duanya kamu butuhin. Tapi kan tergantung situasinya. Kalau sekarang kamu habis olahraga, capek, terus aku sodorin emas sama sodorin air, kamu mau konsum yang mana? Ini mau yang air sekarang, ini, apa mau emas sekarang? Kan kamu butuhnya air kan, gitu. Atau kita balik, misalkan, gitu. Kamu habis jogging, aku kasih dua air. Misalkan kamu suka air mineral, ya udah aku kasih kamu dua air. Kamu mau aku kasih air segelas sekarang, atau kamu aku kasih air segalon, tapi besok sama-sama air. Kira-kira kamu mau mana? Ya kamu yang sekarang itu bingungnya kayak tadi. Kira-kira aku mau, kamu udah ngebayangin hal yang gede dulu, tapi belum gitu, masih insya Allah gitu. Kamu sekarang tuh kayak nanya sama aku ngelihatnya, Kak, aku air segelas yang aku minum bisa aku minum sekarang, sama air segalon sih Kak, tapi besok gitu, gitu. Kira-kira aku mau yang mana ya? Ya makanya aku nanya, kamu sekarang butuh minum nggak? Lagi haus Kak? Gitu loh. Itu kalau kita mau pakai logika-logika di simulasiin begitu kan lebih simpel gitu. Gitu. Kan balik lagi, dua hal yang kamu bandingin ini belum setara kecuali Kak aku keterima di sini dan di sini. Kak aku keterima di sini dan di sini udah keterima nih. Ini udah ada offeringnya gitu. Ini kira-kira aku mau ngambil yang mana ya? Itu bisa kita bandingkan kan gitu. Nah, kalau ini kan sebenarnya belum bisa kita bandingkan secara apple to apple. Ini baru bisa dibandingkan di sini di rencanamu tadi. Karena hal yang masih insya Allah bisa dalam tanda kutip setara dengan hal yang udah pasti kamu dapat gitu loh. Yang udah pasti diterima masih bisa dibikin galau gara-gara yang masih tes gitu. Nah kan ini kan lebih ke sini ke kamu masing-masing orang gitu. Jadi coba bayangin, kamu mau aku air air segelas ini buat kamu minum sekarang, apa aku kasih segalon besok tapi nggak usah lama-lama besok deh segalon. Kamu butuh yang mana? Air aja, air Gitu. Makanya segelas. aku kan nanya sama kamu tadi gitu. Kalau kamu nggak lagi urgent, tadi kan kamu ngomong, "Ah, aku udah ada kerjaan kok." Ah, itu beda lagi tuh. Jadi kamu ibaratnya Mm-mm. kamu lagi kecapean di ranselmu, kamu udah bawa air gitu. Udah bawa air di ranselmu yang bisa kamu keluarin kapanpun gitu kan. Terus aku sodorin, kamu mau kasih air nggak? Nih gelas apa air 1 galon tapi besok. Ya aku nggak, misalkan kamu bilang aku ya nggak terlalu butuh-butuh amat sih. Artinya apa? Air segelasku ini bisa kamu tolak karena kamu tahu kamu bawa air. Airmu ini bisa kamu minum, masih bisa bertahan sampai besok. Besok kamu masih ada kemungkinan ketemu aku lagi buat aku kasih air segalon. Kalau nggak dapet air segalonnya, ya nggak apa-apa. Kan kamu udah punya antisipasi. Nah itu loh maksudku, simpelnya tuh begitu. Kebingunganmu itu masih hal-hal yang belum setara. Kalau kamu tadi sejak awal cerita udah bilang aku udah ada kerjaan gini ya sudah, berarti nggak terlalu butuh kan gitu. Sekarang lihat dulu gitu. Apa resiko kalau magangnya ditolak? Ya udah nggak bisa ikut magang ya sudah. Tapi menurutmu kamu sendiri sekarang dengan bekerja ya dengan kerjaan yang sekarang gitu, itu kira-kira gimana ke depannya gitu? Apakah yang kamu lakukan sekarang itu menghasilkan ilmu, pengalaman, atau apapun yang berguna bagi karirmu ke depan sesuai yang kamu pengen nggak yang kamu lakukan sekarang gitu. Kalau masih iya, ya sudah, berarti kan nggak apa-apa bertahan di situ dulu sampai menemukan yang sesuai tadi untuk upgrade gitu. Tapi kalau ibaratnya sekarang yang kamu lakukan kayak nggak, kayaknya ini nggak sesuai dengan karir ke depan yang aku pengen, ya berarti kan kamu butuh cepat pindah ke jalur yang bener dong gitu. Ibarat kalau kamu nyasar, kamu pengen segera pindah ke jalan yang benar apa nunggu habisnya jalan jalan dulu. Wah, ini aku kayaknya nyasar ya. Tapi aku penasaran di depan ada apa itu. Kira-kira kamu bakal lurus apa mau putar balik nih gitu kan gitu. Akhirnya apa? Ya sebenarnya kalau kamu lurus terus ya tetap dapat journey, kamu akan ngelihat jalan ini. Tapi kalau akhirnya jalan ini nggak sesuai, nanti akhirnya apa? Putar balikmu jauh. Putar balikmu jauh Jauh. artinya apa? Buang waktu.
gitu. Kita ngomongin orang jalan-jalan sama bawa air minum aja gitu analoginya. Kalau kamu bingung soal kerjaan daripada aku ngomongin soal oh iya ini kamu harus gini gitu. Logikanya begitu, paham ya? Gitu. Jadi balik lagi gitu. Kamu udah punya kerjaan, kamu udah bawa air mineral, aku ada perusahaan-perusahaan lagi nawarin, nih aku kasih air segelas. Airnya sedikit, cuma segelas karena cuma magang gitu. Kalau kerja dapatnya galon. Tapi kan belum keterima kerja nih, masih tes. Berarti kamu punya potensi dapat air segalon. Balik lagi, kamu sekarang lagi kehausan nggak? Kira-kira ya kamu masih bisa bertahan minum dengan air yang kamu bawa ini nggak? Kalau misalnya bisa bertahan ya udah nggak apa-apa. Yang segelas bisa kamu abaikan dulu dengan baik-baik tentunya, mengundurkan diri dengan baik kan begitu. Mohon maaf saya belum bisa menerima tawaran air segelasnya gitu. Mungkin nanti kalau lewat lagi gitu. Udah. Sekarang kamu ibaratnya bertahan dengan air galon yang ada di tas, air mineral yang ada di tas gitu kan. Sambil nunggu tadi tes 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 barangkali dapat air galon gitu. Yang penting tadi selama perjalanan ini jangan sampai ada gap kosong. Selama perjalanan ini jangan sampai kamu apa? Dehidrasi kan begitu. Gitu. Iya. Paham ya Tapi analoginya kok ya? Kenapa? tapi kalau semisalnya yang lagi dijalanin kebalikannya Pak, sepertinya tidak nih. Nggak untuk bisa upgrade gitu. Nah, itu Ya, gimana Pak? ya Sebenarnya saya balik sih lagi. Makanya kamu harus mendefinisikan yang kamu pengen kan. Kamu harus clear dulu yang kamu pengen. Biar nanti tuh keputusan itu tegas gitu. Ini kamu baru begini loh. Kemarin ada temen yang dia dapat 8 offering. Bayangin 8 offering dalam waktu seminggu. Bukan tes loh. Dia Zoom sama aku tuh. Ya dia termasuk anak yang aku bimbing yang di kelas yang premium ya, yang berbayar. Itu kayak gitu. Seminggu tuh 8 offering bayangkan. Kak aku mau nerima yang mana? Offering ada 8. Bingung itu kalau kamunya nggak tegas gitu. Tapi kalau dianya udah jelas, aku pengen kerjaan yang lokasinya ada di sini sih Kak. Ya udah yang nggak di lokasi situ singkirin. Dah, kita nggak usah banyak mikirin tapi Kak, tapi udah singkirin gitu. Karena dia cuma bisa kerja di kota ini. Lah, dari 8 nyingkir, tinggal 4. Terus aku pengen yang sesuai dengan jurusanku aja, yang 2 singkirin. Dah, tinggal 2 gitu. Nah, dari 2 ini coba perbandingkan gimana gitu. Jangan kayak aku pengen yang lokasinya di sini. Jadi lokasi aku suka yang A, tapi kerjaan aku suka yang B. Tapi kalau dari budaya kelihatan yang C menarik. Kalau dari sisi benefit yang D. Akhirnya kan kan kamu nggak bisa kerja langsung di 8 tempat ini gitu. Butuh ketegasan dari kamunya gitu. Sekarang kalau kamu ngerasa yang ini nggak ada buat karir path, nggak apa-apa buat ambil pengalamannya dan lain-lain begitu kan. Terus sekarang kamu susun rencanamu kayak tadi gitu. Antara kerja sama magang mau yang mana, sesuai jurusan atau enggak mau yang mana gitu. Tapi cukup jelas ya dia di situ ya. Oke. sebenarnya udah dipikirkan sih Pak, udah Oke, jelas oke. juga. Mungkin Oke, sip. kenapa Ya.